Bapak mau menerangkan yaitu pernikahan. Tidak asing lagi di telinga adik-adik semua apa itu pernikahan, karena pasti adik juga pernah diajak ibu atau bapak atau saudara atau tetangga ke pernikahan. Langsung saja Bapak terangkan yaitu apa sih itu nikah dan apa saja pengertian dan hukum nikah. Nikah itu menurut bahasa mempunyai arti mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Dan nikah itu menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Menikah ini dilakukan untuk membina suatu rumah tangga berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum pernikahan sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidata aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Dan jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Nah, jadi di Al-Quran sudah jelas, jika kamu bisa berlaku adil, maka nikahilah perempuan 1, 2, atau 3. Jika tidak bisa berlaku adil, maka satu saja, tidak habis-habis. Jadi menurut saya mending satu saja. Dan menurut ulama menetapkan hukum nikah itu ada 5. Bapak di sini mau menerangkan yang mubah dahulu. Mubah ialah berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak. Terdesak di sini itu misalnya gimana ya? Terdesak itu misal orang tua, kowe nikah ngono lho, wong wis semono gini. Nah, jika itu yang mendesak orang tua, jika kita belum berkeinginan, maka itu menjadi mubah. Yang kedua ialah sunnah, berlaku untuk yang sudah mapan, sudah mempunyai pekerjaan, sudah bisa menafkahi batin maupun lahiriahnya, seperti itu. Yang wajib ialah yaitu seseorang yang sudah mampu dalam segala hal, yaitu sudah mampu bisa menjadi suami yang seperti tadilah, yang seperti sunnah tadi, tapi ini lebih mampu lagi, yaitu bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya, bisa menjadi contoh untuk sang istri, bagaimana agar sang istri itu setelah sama sang suami itu menjadi lebih baik. Nah, itu yang wajib. Adapun yang makruh yaitu yang belum mempunyai bekal. Misalnya kita ini masih kuliah masih minta orang tua, terus misalnya bayar UKT masih minta orang tua, maka kita itu belum mempunyai bekal. Kalau bekal nafkah lahir mungkin nafkah yang batin mungkin kita sudah bisa, tapi yang lahir seperti keuangan dan lain-lain mungkin belum bisa, karena kita masih minta orang tua. Yang kelima yaitu haram. Yang haram ini lebih menuju untuk misal ya, saya mau nikah, mau mencoba
istri saya untuk saya sakiti, terus nanti saya akan, kalau sudah menikah saya akan selingkuh atau bagaimana dan lain, pokoknya itu lebih ke arah hal-hal yang buruk. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam ulama yang menetapkan hukum itu. Dan seterusnya ialah syarat dan rukun nikah. Ada beberapa, yaitu untuk calon suami yaitu beragama Islam, terus benar-benar laki-laki, yaitu yang dimaksud benar-benar laki-laki itu ya benar-benar laki-laki, bukan waria atau wanita menjadi laki-laki, dan begitulah, seperti itu. Dan beragama Islam itu yaitu benar-benar beragama Islam, diakui di KTP kita gitu. Yang selanjutnya ialah menikah bukan karena paksaan. Sudah dijelaskan tadi ya sama Bapak di awal tadi, bukan karena paksaan, yaitu bukan karena paksaan ayah atau ibu, bukan karena ejekan. Kan sering sekali ya sekarang, kapan nikah, udah umur segini belum nikah, dan lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya itu ialah mengetahui bahwa calon istri itu bukan wanita yang haram ia nikahi. Yang dimaksud haram ia nikahi itu bukan sekandung atau bukan sedarah. Jadi kalau wanita yang masih sekandung atau sedarah oleh calon sang suami, maka haram hukumnya. Kalau orang Jawa itu tunggal sak suson, gitu. Yang selanjutnya yaitu calon istri. Calon istri syaratnya itu beragama Islam, masih sama seperti sang suami tadi, dan benar-benar perempuan. Benar-benar perempuan itu bukan lagi jadi-jadian, dan mendapatkan izin menikah dari walinya. Yang terpenting ini, karena banyak sekali sekarang kan anak-anak itu karena sudah saking cintanya sama sang lelaki, tapi sang ayah tidak memperbolehkan, tapi tetap aja dia ngeyel pengen nikah karena cinta. Yang selanjutnya ialah bukan sebagai istri orang lain. Tidak boleh. Jika dia masih istri orang lain, maka kita tidak boleh merusak. Namanya itu merusak rumah tangga orang lain, dan itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu bukan wanita dalam masa iddah. Dalam masa iddah ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah, yaitu ayat 234 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Yang artinya itu, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka menunggu 4 bulan, yaitu masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan masih ada lagi, jika di masa iddah itu dia sedang hamil dan masa iddahnya itu mungkin sudah habis, maka kita tetap tidak boleh. Kita harus menunggu sampai si jabang bayi itu keluar atau melahirkan. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya ialah tidak memiliki hubungan mahramnya dengan suaminya, yaitu jadi seperti tadi yang di atas. Jadi mahramnya itu tunggal saudara
atau tunggal yang orang Jawa dikatakan itu tunggal sak susonnya, yaitu syarat-syarat wali nikah. Karena di dalam nikah itu harus ada walinya. Nah begitu, jika wali kita misalkan kita mau nikah tapi bapak kita atau ibu kita bapak kita sudah tidak ada, itu bisa diwakilkan saudara yang masih bersaudara dengan kita, yaitu syaratnya itu harus laki-laki beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Laki-laki itu tentu harus laki-laki dan tidak seperti tadi bencong. Beragama Islam itu ya pasti harus beragama Islam. Baligh yaitu sudah disunat, nah seperti itu. Berakal yaitu tidak edan. Nah tidak edan itu ya berakal ya seperti kita, seperti orang biasa, bisa memikir, bisa membedakan ini benar itu salah dan lain-lain. Merdeka itu di sini merdeka itu seperti halnya gimana ya, kalau di zaman sekarang itu semua manusia sudah merdeka, karena tidak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu itu pasti ada yang namanya Buddha atau gimana. Kalau sekarang tidak ada yang namanya adil. Adil itu tidak memihak satu sama lain gitu, tetap adil dan bijaksana. Nah, yang selanjutnya yaitu saksi untuk pernikahan, yaitu dua orang laki-laki. Syarat ini ya, syaratnya beragama Islam, terus dewasa, berakal, merdeka, adil. Nah seperti itu. Terus memahami bahasa apa yang diucapkan waktu akad itu dan hadir dalam ijab kabul. Nah ini syarat ini syarat saksi ini pasti ya, karena di dalam waktu akad ijab kabul itu banyak sekali ya undang-undangan teman-teman, tetangga, dan lain-lain seperti itu. Tapi beda sama sekarang karena ada virus ini, maka kita harus jaga jarak, terus tidak boleh banyak-banyak orang, terus tidak boleh berpesta yang mewah-mewahan seperti itu. Maka lebih ngirit kalau sekarang. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak terangkan kepada adik-adik semua. Semoga bermanfaat ilmunya. Masih banyak lagi yang perlu diterangkan karena waktu yang sudah mepet, maka kita cukupkan. Semoga nanti dapat ada waktu lagi nanti saya terangkan lagi. Jika ada tutur kata atau pembicaraan yang salah dalam diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.